Pemirsa, di masa pandemi COVID-19 ini, dimanapun Anda berada harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Desprianti. Kali ini kita akan berdialog dengan tema sinergi pengelolaan pariwisata alam di Merangin. Kali ini dialog kita berlokasi di kantor BPTN bidang pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1 Jambi. Dan pemirsa, tentunya terselenggaranya kegiatan ini merupakan juga kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Baik pemirsa, berbicara mengenai Taman Nasional Kerinci Seblat, ini adalah taman nasional terbesar di Sumatera. Kawasan ini meliputi 4 provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Pemirsa, hari ini saya tidak sendirian karena saya juga ditemani dengan beberapa narasumber saya yang sudah hadir bersama saya. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu siapa saja narasumber saya. Pertama, dari Balai Besar TNKS yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang PTN Wilayah 1 Jambi, Bapak Teguh Ismail. Gimana kabarnya, Pak? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Dan di sebelah Bapak Teguh juga ada dari Bapeda Merangin. Pada kesempatan ini pemirsa diwakili oleh Bapak Andi Wijaya. Gimana Pak kabarnya, Pak? Sehat, Pak. Sehat ya Pak ya. Dan juga yang terakhir ada dari Forum Kepariwisataan Merangin atau FKM diwakili oleh Sekretaris Pak ya, itu Zurian Hadi. Pak Zurian, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Gimana nih Pak Teguh di masa pandemi COVID-19 ini mempengaruhi kinerja tidak kira-kira Pak? Insya Allah tidak, Mbak. Tidak ya. Tetap semangat melaksanakan kegiatan, melaksanakan tugas walaupun ada batasan-batasan dan kita tetap mematuhi protokol. Kegiatan tetap jalan. Oke, kalau dari Bapeda sendiri Pak Andi Wijaya, apa yang membedakan di masa pandemi COVID ini? Kalau semangat kerja tetap semangat Mbak ya, semangat kerja, namun seperti dibilang Mas Teguh tadi, kita harus tetap mematuhi protokol karena salah satu untuk mengurangi terdampaknya corona ini adalah dengan mematuhi protokol kesehatan Mbak. Oke, kalau dari Forum Kepariwisataan Merangin untuk kegiatannya sendiri terkendala tidak sih dengan adanya pandemi COVID ini? Kalau dari Forum Kepariwisataan sudah pasti itu sangat terkendala selama COVID ya. Jadi selama COVID ini pengunjung yang datang itu kan dibatasi. Jadi memang susah untuk kita membuka wisata yang ada saat ini gitu. Oke, baik pemirsa, kita akan membahas mengenai pengenalan terlebih dahulu kawasan TNKS sebagai kawasan hutan warisan dunia atau World Heritage Site. Kali ini akan bantu dijelaskan oleh Bapak Teguh Ismail. Pak Teguh, ini mungkin pemirsa kita di rumah masih belum mengenal nih Pak, apa itu Taman Nasional Kerinci Seblat? Mungkin bisa bantu dijelaskan Pak. Oke, terima kasih. Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yang ada di Sumatera dan memang yang terluas dan terdapat di 4 provinsi. Tadi sudah disebutkan ada di Jambi di sini, di Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Nah, sebagai kawasan pelestarian alam, Taman Nasional Kerinci Seblat ini mempunyai 3 fungsi utama, yaitu untuk perlindungan penyangga kehidupan, untuk pengawetan pelestarian jenis flora dan fauna, serta untuk pemanfaatan yang lestari. Jadi di kami pembagian kawasan itu ada kawasan konservasi dan di kawasan konservasi itu ada kawasan pelestarian alam. Nah, kalau kawasan pelestarian alam itu bisa taman nasional, terus ada taman wisata alam itu yang dikelola oleh BKSDA, juga ada taman hutan raya. Nah, kenapa Taman Nasional Kerinci Seblat, kenapa kawasan ini ditetapkan sebagai taman nasional? Tentu saja mempunyai nilai penting dan mungkin Bapak Ibu di rumah dan di sini sudah tahu kita ada 5 fokus utama yang menjadi nilai penting, yaitu kita ada harimau Sumatera, kita ada badak Sumatera, kita ada beberapa jenis rangkong, dan untuk tumbuhannya tentu saja ada Rafflesia dan bunga bangkai. Oke, kalau tadi sempat dikasih juga sedikit penjelasan mengenai fungsi dari TNKS. Kalau untuk manfaat TNKS-nya sendiri itu lebih rincinya seperti apa Pak Teguh? Kalau manfaat dari TNKS tentu saja banyak sekali ya. Ada yang bisa kita rasakan langsung, ada juga yang memang itu fungsi-fungsi misalnya untuk pendidikan, untuk penelitian bisa dilakukan di dalam TNKS. Dan dalam diskusi ini tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi, sebagai kawasan pelestarian alam, sebagai taman nasional itu ada fungsi pemanfaatan untuk rekreasi dan
pariwisata. Jadi dari beberapa fungsi tadi memang salah satunya di dalam Taman Nasional itu bisa dilakukan kegiatan pariwisata dan itu tentu saja nanti bisa kita diskusikan seperti apa pengembangannya dan tentu saja kita mengikuti aturan-aturan yang ada di Kementerian LHK ada aturan dan tadi juga sudah disebutkan bahwa kita juga termasuk salah satu situs warisan dunia ya, kita masuk ke TRHS, Tropical Rainforest Heritage Site, itu bersama dengan Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung dan Bengkulu. Tentu saja kita ada guidance, ada panduan untuk kegiatan pariwisata alam yang dilakukan di dalam Taman Nasional Kerinci Seblat. Salah satu manfaatnya tentu saja bisa untuk pariwisata. Bisa untuk pariwisata. Nah, membahas mengenai pariwisata nih, saya jadi ingin bertanya juga kepada Pak Andi Wijaya nih Pak ya, manfaat dari TNKS sendiri yang dirasakan untuk daerah itu apa Pak? Mungkin yang pertama Pak, kami mengucapkan terima kasih banyak Pak atas undangan dari Balai Besar TNKS terkait dengan tema kita hari ini, sinergitas pengelolaan wisata alam di Kabupaten Merangin. Terkait dengan support dari TNKS untuk Kabupaten Merangin Pak, terkait dengan wisata, kami telah melakukan PKS Pak dengan TNKS terkait dengan pengelolaan objek wisata yang ada di dalam kawasan TNKS. Salah satunya itu adalah di objek wisata Danau Deputi 4, kami telah melaksanakan PKS dengan TNKS, di mana di sana kami intervensi bersama gitu Mbak. Salah satu bentuk intervensi itu kami bangun trek dan bangun gazebo, nanti TNKS-nya bangun mungkin PSU seperti musola dan MCK gitu Mbak. Gitu, Mbak. Kalau dari Forum Kepariwisataan Merangin sendiri melihat manfaat TNKS ini sendiri sampai detik ini sejauh mana Pak? Baik, kalau kami menilai dari Forum Kepariwisataan ini sungguh sangat luar biasa nanti manfaatnya bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Merangin ini khususnya, apalagi untuk suatu desa atau kecamatan yang ada wisatanya di situ, sudah pasti nanti akan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk perkembangan ekonomi mereka yang ada di sana. Karena apalagi nanti ini setelah wisatanya dikenal oleh dunia, nah maka mereka di situ otomatis ekonominya juga bisa meningkat dengan kegiatan-kegiatan mungkin dari pemasaran, dari industri ekonominya yang ada di situ bisa dipasarkan karena ada pengunjung yang banyak nanti kan. Oke, berarti kalau untuk dari segi manfaat TNKS ini sendiri sangat cakupannya sangat luas Pak ya, begitu. Sangat luas sekali. Oke, Pak Teguh, ini sebenarnya kapan sih ditetapkannya menjadi kawasan TNKS ini dan apa latar belakang TNKS ini disebut sebagai kawasan warisan dunia, Pak? Kalau sejarahnya mungkin kita kembali ke tahun 1982 ya. Oke. 1982, belum lahir. Itu waktu ada Kongres Taman Nasional di Bali. Jadi tidak hanya di Indonesia ya, secara dunia di beberapa negara juga ada taman nasional. Nah, waktu Kongres di Bali tahun 1982 itu Menteri Pertanian itu yang sudah mengumumkan ini ada calon taman nasional di Sumatera. Itu seluas 1,4 juta hektar. Baru diumumkan sebagai calon. Dan sebenarnya kalau kita lihat kembali, lokasi atau kawasan calon yang diumumkan ini dulunya sebenarnya sudah ditetapkan sebagai hutan lindung dari zaman Belanda, mungkinnya dari sekitar tahun 1921 sampai 26 ditetapkan register-register oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, kemudian itu juga termasuk kalau tidak salah 17 kawasan hutan ya. Itu terdiri dari kawasan Suaka Alam dan juga kawasan Taman Wisata Alam dan Suaka Marga Satwa yang sudah ditunjuk ditetapkan pemerintah dari tahun mungkin 1978 sampai 1981. Nah, kemudian Menteri Kehutanan pada tahun 1996 itu mengukuhkan Taman Nasional Kerinci Seblat ini dan baru di
ditetapkan secara resmi itu pada tahun 1999 oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan, karena kita suka berganti-ganti ya kementeriannya ya. Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, sekarang bergabung dengan Lingkungan Hidup. Oke. Itu. Berarti di tahun 99 baru resmi untuk menetapkan TNKS ini, begitu Pak ya? Oke. Kalau untuk potensinya apa saja sih Pak yang terdapat di dalam kawasan TNKS? Kalau potensinya tentu saja banyak sekali. Yang pertama tadi tentu saja keanekaragaman hayati, tumbuhan dan satwa liar, flora fauna, hewan dan tanam-tanaman. Tadi sudah disebutkan yang jelas menjadi nilai penting kita ada harimau, ada gajah, terus ada rangkong, ada rafflesia, ada amorphopalus, dan juga sebenarnya banyak sekali, apalagi kita bicara 1,4 juta hektar di 4 provinsi. Itu luar biasa sekali ya keanekaragaman hayati dan plasma nufah yang ada di dalamnya, dan itu masih banyak yang belum kita ketahui, belum diteliti. Jangan-jangan ada tuh di dalam TNKS yang sumber obat corona gitu kan. Selain keanekaragaman hayati, juga yang saya sebutkan di depan tadi ada potensi wisata alam, banyak sekali. Gunung Kerinci sudah sangat terkenal. Ada Danau Kaco di sana, ada Rawabento, dan di Merangin sini ada Gunung Masurai, Danau Depati 4. Terus di Sumatera Barat, di Bengkulu itu banyak sekali potensi wisatanya. Dan kemudian sumber-sumber energi air di dalam kawasan itu banyak sekali. Terus sumber-sumber energi terbarukan untuk panas bumi itu ada. Dan juga yang sekarang adalah merupakan tempat penyimpanan karbon ya. Karbon stok itu yang sedang dikembangkan mekanismenya, itu potensinya. Tadi Pak Teguh juga sudah membahas mengenai objek wisata alam unggulan mungkin di Kabupaten Merangin juga. Nah, kalau Pak Andi sendiri melihatnya seperti apa kebijakan dari pengelolaan pariwisata untuk di kawasan TNKS ini, Pak Andi? Mungkin saya cerita dulu terkait dengan visi misi Bupati kami 2018-2023, di mana visinya Merangin mantap, unggul di bidang pertanian dan pariwisata. Nah, di sana sudah jelas Mbak arah kebijakan dari pemerintah Kabupaten Merangin itu mendukung pariwisata. Ini diberikan dalam misi pertama, yaitu mengembangkan perekonomian berbasis pertanian dan pariwisata. Dan dengan strateginya itu yang pertama itu mengembangkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Merangin. Dan yang kedua itu pemasaran wisata di Kabupaten Merangin. Terkait dengan wisata yang ada di dalam kawasan TNKS, di sini setelah disebutkan tadi oleh Pak Kepala Bidang bahwa ada beberapa destinasi wisata yang ada di TNKS. Dan ini rata-rata memang ini destinasi yang ibaratnya minat khusus, seperti Danau Mabuk di puncak Gunung Masurai, dan Danau Pauh di Rantau Kermas, dan juga ada Gerau di Tanjung Kasri. Dan kami selama ini pun bersinergi dengan pihak balai dalam rangka menjaga dan melestarikan objek wisata yang ada di dalam TNKS. Nah, kami juga sekarang sedang berupaya, salah satunya memanfaatkan energi panas bumi yang ada di TNKS dengan melengkapi perizinan-perizinan yang mungkin yang dibutuhkan untuk bisa memanfaatkan energi tersebut. Nah kalau Pak Teguh sejauh ini tentang kebijakan pengelolaan pariwisata tadi yang juga sudah dijelaskan Pak Andi, apa saja sebenarnya yang dapat dilakukan di dalam kawasan TNKS ini, Pak Teguh? Apa saja yang dapat dilakukan? Tentu saja ini yang melibatkan pihak lain ya, masyarakat, pemerintah daerah. Kalau di kami sendiri, tentu saja kami melakukan tindakan-tindakan pengawetan, pengamanan, menjaga kawasan itu tetap utuh dari kerusakan dan dari ancaman-ancaman. Nah, bersama dengan masyarakat, pihak lain tentu saja dapat dilakukan kegiatan-kegiatan kerjasama. Seperti untuk penelitian pendidikan tentu saja dengan perguruan tinggi, dengan UNJA, UNAN, dan yang lainnya. Kemudian dengan masyarakat, kita sekarang berusaha melakukan kerjasama kemitraan konservasi untuk
pemulihan ekosistem ya. Kalau dulu terkenalnya apa, restorasi atau rehabilitasi ya. Jadi kita bersama masyarakat untuk menanami kembali kawasan-kawasan hutan yang sudah terbuka. Dan di samping itu dengan masyarakat juga ada kita memberikan akses untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Jadi kalau ada potensi misalnya rotan atau bambu itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan memang Taman Nasional ini pengelolaannya menggunakan sistem zonasi. Jadi sudah dibagi-bagi, harus dibagi-bagi, seperti di sini ada ruangannya seperti rumah. Jadi ada zona inti, zona rimba, dan kegiatan-kegiatan misalnya pemulihan ekosistem tadi dilakukan di zona rehabilitasi, terus kegiatan wisata alam, mungkin ada potensi-potensi lain dilakukan di zona pemanfaatan. Demikian juga jika ada instalasi atau bangunan umum seperti tiang listrik, apapun itu yang bersifat strategis nasional, itu bisa dilakukan di zona khusus. Kemudian tadi yang disampaikan juga dengan pemerintah daerah, kita ada perjanjian kerjasama untuk penguatan fungsi kawasan, dalam hal ini dalam rangka kegiatan wisata alam. Kemudian tentu saja teman-teman pihak terkait pemerintah daerah bisa juga berkontribusi dalam kegiatan penyelamatan tumbuhan dan satwa liar untuk pelestariannya. Di samping itu juga seperti tadi yang disampaikan, tentu saja ada mekanisme untuk pemberian izin pemanfaatan air, izin misalnya untuk pariwisata alam itu. Jadi ada mekanisme bisa kerjasama, dan juga kita bisa memberikan izin untuk pemanfaatan wisata alam, misalnya penyediaan jasanya ataupun sarana wisata alam. Jadi kalau ada pengusaha, perusahaan, swasta yang berminat pun bisa melakukan kegiatan pengusahaan pariwisata alam di dalam kawasan Taman Nasional. Oke, kalau tadi mengenai mekanisme izin untuk kerjasama, nah kalau caranya untuk mendapatkan izin untuk memasuki kawasan TNKS itu bagaimana, Pak? Oh, kalau untuk izin masuk ya, tadi dari beberapa hal itu, kalau memang ada masyarakat, teman-teman, tentu saja boleh bisa masuk secara legal gitu ya. Yang nggak boleh kan yang ilegal. Dan melakukan tindakan yang tidak sesuai, yang ilegal. Nah, ada mekanisme yang sudah diatur oleh peraturan Dirjen PHKA, dulu masih PHKA ya, sekarang di KSDAE, itu tata cara untuk memasuki kawasan konservasi. Nah, itu ada suratnya, namanya Simaksi, surat izin masuk ke kawasan konservasi. Jadi bisa teman-teman peneliti, terus teman-teman mahasiswa, siapapun dari media juga bisa, kalau ingin melakukan liputan itu bisa mengajukan ke kami, ke balai, ada proposalnya, nanti dilakukan pembahasan, dan itu kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan tentu saja penelitian, pengembangan, kemudian pembuatan film komersil bisa, film dokumenter bisa. Terus biasanya yang lagi tren mungkin anak-anak muda sekarang ya, naik gunung, kegiatan ekspedisi. Kalau memang daerah atau wilayah yang dituju itu belum merupakan objek wisata yang di zona pemanfaatan, bisa dengan Simaksi. Tapi kalau sudah, tentu saja ada pengaturan tiket masuk. Kalau pakai tiket masuk tentu saja tidak perlu mengurus Simaksinya. Demikian juga kegiatan-kegiatan jurnalistik bisa dilakukan. Oh begitu, oke. Nah tadi kita kembali lagi membahas agak mundur sedikit pemirsa mengenai pemulihan ekosistem. Nah kalau untuk FKM sendiri nih Pak, apa peran dari FKM ini dalam membantu pemulihan ekosistem dan pelestarian yang seperti sudah dijelaskan oleh Pak Teguh tadi? Kalau dari forum kepariwisataan ini mungkin kita lebih mengingatkan ke masyarakat juga bahwa apalagi di daerah hulu sungai itu seringkali ada penebangan secara liar ya oleh masyarakat yang ada di situ. Kemudian penangkapan hewan-hewan yang ada di TNKS misalnya untuk dikonsumsi atau dijual dalam bentuk kulit atau bagaimanapun. Nah, kami sebagai FKM ini, Forum Kepariwisataan Merangin ini, juga sering mengingatkan kepada masyarakat bahwa kita tidak diperbolehkan untuk hal-hal seperti itu karena bakal merusak dari
TNKS itu sendiri. Oke. Kalau dalam memberikan himbauan itu ada yang dirasakan kendalanya nggak sih Pak dari FKM itu sendiri? Banyak sekali kendala yang kami hadapi, misalnya masyarakat itu tetap bersikeras untuk tetap untuk menebangi hutan atau bagaimana untuk penambahan, katanya penambahan lahan pertanian. Padahal kan sering juga kita memberi arahan kepada masyarakat bahwa sebenarnya masih banyak tanah kosong yang ada di sekitar desa itu yang tidak diolah. Nah, bagaimana cara pengolahan itu, misalnya dengan menggunakan pupuk organik untuk mengembalikan tanah itu menjadi lebih subur. Bukan kita mencari yang praktis dengan menebangi hutan gitu ya, untuk membuat lahan baru dengan memanfaatkan itu tanahnya subur gitu. Padahal kita masih bisa memanfaatkan tanah yang ada di sekitar desa itu. Oke, berarti strategi yang ditawarkan dari FKM ini lebih ke pendekatan ke masyarakatnya langsung begitu ya Pak ya. Kalau dari Bapedanya sendiri Pak Andi, apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan hutan TNKS ini Pak? Terkait dengan pengelolaan hutan di TNKS, memang masyarakat ini kita inikan dulu persepsi tentang TNKS ya Pak ya. Karena kalau persepsi masyarakat yang di sana bahwa TNKS lah yang berada di wilayah mereka gitu, bukan mereka yang berada di wilayah TNKS gitu. Karena apa? Karena dulunya memang mereka berdomisili sebelum itu ditetapkan gitu. Nah, ketika ini didirenasi, ditetapkan, mereka berada di dalam kawasan TNKS. Nah, itu kita samakan persepsi dulu bahwa mereka beranggapan bahwa TNKS itu berada di wilayah mereka. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua terkait dengan kendala yang dihadapi secara kalau kita matematikanya Mbak, memang penguasaan lahannya kalau kebetulan memang sudah ada di bahkan RTGLD, ada dibantu oleh pihak TNKS, itu kepala penguasaan itu masih di bawah 10% Mbak. Ibaratnya dari seluasan yang semisal satu desa itu dia pematannya baru sekitar 10% Mbak. Dari mungkin dari 1% lahan baru 10%. Tapi ini biasanya ada oknum-oknum yang memang dia ingin menambah lahan, akhirnya oknum inilah yang ibaratnya mengajak yang lainnya untuk membuka lahan. Karena biasanya kalau petani Mbak, satu orang itu paling dia 2-3 hektar mampunya Mbak untuk sendiri. Nah, ini ada yang penguasaan satu orang itu ada yang 10 hektar. Akhirnya memang yang lainnya pun ikut dalam rangka untuk merusak TNKS. Nah, kami juga sudah di sana juga kebetulan di TNKS yang ada di kami di daerah Jangkat itu ada masyarakat hukum adat Serampas, Mak. Nah, dan melalui masyarakat hukum adat Serampas inilah kami berupaya melakukan sosialisasi dan mengarahkan agar nantinya di sana ketika ada yang merusak TNKS ini dia berikan hukum adat, Mbak. Tidak lagi memang hukum berlaku tapi hukum adat. Nah, semenjak diberlakukannya hukum adat, masyarakat pun agak berkurang untuk merusak hutan, Mbak. Oh begitu. Jadi solusi yang ditawarkan lebih ke hukum adat begitu, Mbak ya. Oke. Kalau dari Pak Teguh, apa kendala yang paling sering dihadapi dalam pengelolaan kawasan hutan TNKS ini, Pak? Oke, kalau kendala pasti nanti ada kendala klasiknya ya. Tapi sebelum ke kendala tadi sudah muncul ya beberapa persoalan yang kami hadapi. Tentu saja perambahan hutan, illegal logging, terus masih terjadinya perburuan satwa liar itu ya, dan juga ada beberapa lokasi yang ada tambang ilegal. Nah, memang kendala di kami tentu saja kembali tadi sudah disampaikan luasnya 1,4 juta hektar. Terus polisi kehutanan kita juga terbatas, dan juga jumlah pegawai kita kalau nggak salah total itu sekitar 196 untuk memangku, mengelola, mengamankan kawasan yang cukup luas. Dari berbagai permasalahan dan kendala tadi sudah disampaikan dari forum, memang kita sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat. Tadi sudah dilakukan oleh forum, juga dilakukan oleh teman-teman pemerintah daerah melalui penguatan masyarakat adat, itu penting sekali. Jadi memang saat ini pun kami banyak melakukan diskusi, sosialisasi dengan masyarakat, bagaimana masyarakat ini untuk berhenti, tidak memperluas lagi lahan garapan, tidak membuka hutan lagi, karena memang sebenarnya
tidak mampu juga ditambah terlalu luas, tambah luas lagi. Memang kita berusaha untuk melakukan intensifikasi ya pengelolaan lahan itu. Terus kita juga melakukan upaya-upaya kerjasama di desa, di masyarakat, di Serampas kita ada perjanjian kerjasama, dan teman-teman masyarakat adat keluarga kita juga membantu kita dalam pengamanan. Kemudian kita juga ada teman-teman saudara kita masyarakat mitra Polhut, ada kemudian kelompok konservasi mandiri, dan mudah-mudahan dengan forum ini juga ikut membantu kita. Jadi dari kendala-kendala banyak lah kalau mau disebutkan, cuma kita mencari solusi penyelesaian, pengelolaan seperti apa, dukungan-dukungan dari NGO, lembaga swadaya masyarakat baik internasional maupun lokal ya, dari FFI, mungkin dari Tiger UNDP, terus dari KFB juga, dan di sini juga kita ada Warsi, kita ada Walestra, lembaga tiga beradik ya, dan yang semuanya itu kita harapkan bersinergi untuk menjaga keamanan dan kelestarian TNKS, yang tentu saja kita berharap dari kegiatan-kegiatan pemanfaatan itu bisa memberikan peningkatan perekonomian. Kita berharap kegiatan-kegiatan di luar kawasan itu bisa cukup sehingga masyarakat tidak lagi masuk, tidak lagi menambah luas lahan garapan ke dalam kawasan. Mungkin seperti itu. Berarti kalau untuk sejauh ini solusi atau strategi yang dilakukan lebih ke himbauan terlebih dahulu, perbanyak sosialisasi pendekatan masyarakat begitu Pak ya? Iya. Tapi tentu saja kita kegiatan-kegiatan pengamanan, patroli tetap dilakukan, teman-teman Polhut bersama dengan masyarakat dan juga dengan pihak berwenang, pihak terkait lainnya. Memang mau tidak mau ya, jalan terakhir kalau memang sudah kita ingatkan, ya mau seperti apa lagi gitu kan. Mohon maaf kalau misalnya seperti terkait perburuan, jual beli satwa liar, kulit harimau dan lain-lain, tentu saja kita melakukan tindakan penegakan hukum. Oke, baik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi mengenai sejauh mana perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Merangin. Tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita masih membahas mengenai TNKS ini, dan di segmen kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Merangin. Sebelum jauh kita membahas mengenai perkembangannya, sebenarnya apa sih manfaat kita melakukan wisata ini dari FKM? Mungkin bisa dibantu dijawab Bapak Zurian? Ya, baik. Mungkin bagi wisatawan itu manfaat ketika kita berwisata yang pertama itu mungkin dapat menghilangkan stres juga, kemudian meningkatkan mood kita, mungkin yang awalnya kita bekerja setiap hari jadi merasa bosan. Nah, di sini dengan berwisata itu kita juga dapat meningkatkan mood kita. Kemudian banyak sekali mungkin dari keluarga yang berwisata itu mungkin dia ada untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga. Jadi yang selama ini mungkin suntuk, mungkin ya di rumah atau dengan kendala masalah ini masalah itu, dengan berwisata maka itu juga akan dapat meningkatkan keharmonisan mereka dalam berkeluarga. Jadi sebenarnya banyak sekali manfaat dari wisata ini. Jadi maka seringkali itu apalagi di perkantoran yang memang tugas sering menumpuk ya, sering himbauan oleh atasan kadang itu apabila sudah waktunya berlibur, nah kalian pergilah berwisata ke sini ke situ. Terkadang malah diberi semacam insentif untuk berwisata ke sini ke situ, untuk menghilangkan stres juga, meningkatkan mood juga untuk ketika mereka kembali bekerja. Iya benar, apalagi di wilayah TNKS ini banyak sekali menawarkan tempat wisata begitu Pak ya. Kalau untuk waktu yang tepat berwisata itu kapan sih Pak sebenarnya? Ada waktu-waktu tertentu tidak? Ya, kalau untuk waktu berwisata ini, apalagi terkadang masyarakat itu memiliki tugas-tugas penting ya di dalam
kantor, dalam walaupun di dalam rumah tangganya itu ada tugas-tugas tertentu yang perlu diselesaikan. Jadi untuk waktunya mungkin kebanyakan dari wisatawan yang datang itu dia ambil waktu ketika ada hari libur. Akhir pekan ya. Mungkin kalau untuk anak sekolahan misalnya atau dari perkantoran itu dia banyak mengambil wisata itu ketika hari Minggu. Hari Minggu atau misalnya anak sekolah ketika liburan kenaikan kelas, liburan semester. Nah, itu adalah waktu-waktunya ketika mereka ingin berwisata, dia mengambil waktu-waktu libur itu. Kalau dari pantauan FKM itu sendiri, wisata mana yang paling menjadi unggulan di Kabupaten Merangin? Kalau di Kabupaten Merangin ini, karena kita berdomisili di daerah pegunungan ya, di daerah Jangkat, itu pengunjung kebanyakan itu datang ke situ untuk berwisata ke danau-danau. Ya, di situ ada, kalau di Kecamatan Jangkat itu ada Danau Pau, Danau Depati 4. Nah, sebenarnya banyak lagi danau yang ada di situ yang memang susah untuk dikunjungi karena mungkin akses belum memadai untuk mengarah ke sana. Seperti di Muara Madras saja itu ada danau tinggi di situ, memang keindahannya luar biasa. Namun karena aksesnya belum begitu bagus, jadi masyarakat dari desa itu sendiri kalau ditanya pernah ke situ, banyak yang masih jawab saya pun yang di desa ini belum pernah. Jadi mungkin kalau dari aksesnya sudah bagus, maka di situ kalau kebanyakan itu banyak mengarah ke danau-danau. Kemudian juga di situ di Gunung Masurai, nah di situ juga paling sering kalau wisata asing itu untuk datang, banyak yang berkunjung ke sana juga. Berbicara mengenai akses mungkin yang masih kurang memadai, ini sepertinya sejalan dengan pertanyaan saya berikutnya pemirsa Bongo TV, seperti apa arah perkembangan pariwisata di Kabupaten Merangin, Pak Andi? Mungkin bisa dibantu jawab? Terima kasih Mbak. Mungkin terkait dengan arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Merangin dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Merangin, kami setelah membuat ini Mbak, tahun 2020 kami buat dokumen rencana induk pengembangan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Merangin. Di sana sudah memuat semua objek wisata yang ada di Kabupaten Merangin dan prioritas-prioritas yang harus dikembangkan, Mbak. Nah, terkait dengan TNKS, di sini ada kami golongkan 3 wisata buatan, wisata alam dan minat khusus. Nah, kebanyakan memang kalau mungkin seperti wisata buatan itu dulu ada Mbak 3 atau 4 tahun yang lewat itu ada yang trending di Provinsi Jambi Mbak. Itu Hesti Garden Mbak. Mungkin semua 4 atau 5 tahun yang belakang itu sempat booming Hesti Garden Mbak. Pas sudah lebaran Mbak, liburan anak sekolah, banyak yang kesana Mbak. Ini wisata buatan di Muara Madras di Taman Hesti yang kebetulan memang sekarang jadi gubernur Mbak. Nah, terkait dengan wisata ini Mbak, wisata alam di Danau Pauh mungkin memang bisa dan mungkin kita kalau dari jauh Gunung Masurai. Nah, terkait dengan wisata di minat khusus memang di TNKS ini kebanyakannya banyak wisata minat khusus Mbak. Minat khusus. Seperti melihat Danau Kumbang di puncak Masurai, seperti di Madras itu ada danau tinggi Mbak, danau tinggi yang memang ceritanya kalau ke sana Mbak nggak pengen pulang Mbak. Ceritanya Mbak, karena saking indahnya gitu. Ada juga Gerawo Mbak, Gerawo. Nah, kalau terkait dengan mungkin dukungan kami Mbak, pengelolaannya di sana Mbak, kami telah bekerjasama dengan pihak Dinas Pariwisata Mbak, untuk pengembangan infrastruktur yang ada di lokasi-lokasi objek wisata yang ada di sekitaran TNKS Mbak. Nah, kalau dari ketiga tempat wisata, mulai dari wisata buatan, minat alam, minat khusus, Pak Andi sendiri yang paling favorit wisata yang mana untuk di Kabupaten Merangin ini sendiri Pak? Kalau saya pernah ini Mbak, kalau di
sekarang kita mungkin lebih khusus Mbak ya. Oh, lebih khusus. TNKS, Oh iya. Karena penyelenggaraan ya. Oh gitu. Mungkin lebih khususnya di TNKS. Di TNKS, ya. oke. Kalau di TNKS Mbak, saya ini di Gerau Mbak. Kalau di Gerau itu Mbak ada sungai, di sungainya itu Mbak ada muaranya Mbak. Satu kaki di air panas, satu kaki di air dingin Mbak. Nah itu sangat sangat berkesan bagi saya Mbak. Karena mungkin di tempat lain itu nggak ada gitu. Karena biasanya sungainya sama besar ini Mbak. Sungai yang air panas, yang Sungai Gerau dengan Sungai Nyabu itu sama besar Mbak. Dan di sana juga kalau ada hari-harinya Mbak kita bisa nangkap ikan semah Mbak, ikan identik dengan Kabupaten Merangin Mbak. Nah, itu kalau bagi saya itu sangat berkesan Mbak. Sangat berkesan. Mbak sudah ke sana Mbak? Belum, saya kapan-kapan mau minta diajak Nah, diajak juga mungkin ya. Boleh. Mungkin bisa motivasi juga banyak yang belum tahu, mungkin kita akan mengeksplor besok nanti ke sana ya Pak Teguh. Kalau Pak Teguh sendiri sudah berapa banyak tempat wisata di Kabupaten Merangin yang sudah Bapak kunjungi? Kalau di Merangin tentu saja di kawasan kami sendiri ya, gitu ya, dan yang di luar juga sudah beberapa kami kunjungi. Danau Pauh tentu saja kita lewat ke sana, terus ke Danau Depati 4 juga ya. Dan memang ini kemarin dengan teman-teman, ayo kapan kita ke Gunung Masura ya. Alhamdulillah kalau ke Gunung Kerinci kan sudah, walaupun tidak sampai puncak. Tapi yang jelas seperti yang disampaikan Pak Andi tadi ya, itu memang kita berwisata ke alam itu seperti yang disampaikan itu seperti healing ya kita. Jadi makanya ada istilah di kami itu healing forest gitu ya. Jadi memang hutan, kawasan itu menyediakan apa yang kita butuhkan untuk menghilangkan stres dan lain dengan udara segar, dengan kegiatan-kegiatan atraksi yang ada itu luar biasa. Benar ke Gerau Nyabu mungkin ya, waktu itu kami juga sempat ke Gerau Sakti ya, luar biasa memang itu potensinya. Oh berarti kalau kita mengunjungi ke Gerau itu yang tadi Pak Andi jelaskan bisa Pak mancing ikan semah Pak ya? Iya Mbak. Itu Pak Teguh memang bebas boleh pengunjung untuk ikut mancing ke sana atau ada ini mekanismenya lagi? Makanya kan tadi untuk Taman Nasional pengelolaannya berdasarkan zonasi. Jadi memang ada yang untuk zona pemanfaatan wisata, terus lagi kalau memang sudah secara turun-temurun masyarakat itu mengambil memanfaatkan hasil hutan, itu ada namanya zona pemanfaatan tradisional, itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Dan nanti ketika zona pemanfaatan itu sudah dikelola, ada atraksi-atraksi apa yang misalnya bisa dilakukan seperti memancing dan lain-lain itu bisa diatur untuk dapat dilakukan. Oke. Sejauh ini bentuk dukungan terhadap pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Merangin seperti apa mungkin Pak? Nah, kita selalu berkoordinasi dengan Bapeda, Dinas Pariwisata. Tadi disampaikan juga kami selain juga sudah mempunyai dokumen ya, panduan untuk pengelolaan pariwisata alam di Kerinci Sebelah di Kabupaten Merangin, kemudian juga untuk lokasi-lokasi yang sudah menjadi zona pemanfaatan wisata seperti di Gunung Masurai, Danau Depati 4 dan Danau Pauh, untuk lebih terencana pelaksanaan pengelolaan wisata itu kami juga sudah menyusun desain tapak untuk lokasi-lokasi wisata tersebut. Jadi desainnya, grand desainnya sudah kita siapkan dari awal. Jadi untuk kegiatan atraksinya, pemanfaatannya di mana, sebelah mana, dan kalaupun nanti ada pembangunan sarana pariwisata, dan pun kita sudah sarankan juga misalnya bentuk-bentuk bangunannya itu yang memang seperti alami gitu ya. Kita kan nggak pengen juga kita masuk ke hutan berwisata tapi sampai di dalam sarana prasarananya kok nggak matching gitu ya dengan alam. Dan dukungan-dukungan itu kita berikan, dan tentu saja kita ingin juga lebih banyak melibatkan masyarakat Pak Andi ya dalam pengelolaan wisata. Seperti di Gunung Masurai juga kita ada teman-teman Pok Darwi, sekarang Taruna untuk kegiatan pendakian. Dan memang kalau kita inginnya potensi kawasan wisata alam yang ada di dalam kawasan Taman Nasional itu nantinya itu bisa memberikan efek yang besar, multiplier efek, tidak hanya untuk wisata ke lokasinya, tapi
misalnya wisatawan ini pun pasti juga akan bermalam di Bangko, akan berbelanja di Bangko, makan di Bangko, membeli souvenir dan lain-lain, yang itu ini manfaatnya secara ekonomi tidak hanya ketika di kawasan, tidak hanya ketika di lokasi wisatanya, tapi bisa mendorong kemajuan perkembangan perekonomian di Merangin, di Bangko, bahkan di Jambi secara umum seperti itu. Kalau untuk kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Merangin, Pak Andi, secara umum ya dalam pengelolaan kepariwisataan di Kabupaten Merangin seperti apa? Mungkin ini Mbak, seperti saya cerita dari awal tadi Mbak, memang kalau terkait dengan pariwisata di Kabupaten Merangin, kami sangat konsen Mbak, itu terbukti dengan memang visi misi Bupati kami unggul di bidang pertanian dan pariwisata. Karena apa? Karena pembentuk dari PDRB di Kabupaten Merangin artinya ada dari sektor pertanian juga dari sektor pariwisata, Mbak. Nah, ini untuk seperti kemarin waktu ada COVID, Merangin dan Sungai Penuh itu termasuk salah satu, bukan salah satu, memang 2 kabupaten yang pertumbuhan ekonominya positif, Mbak. Ini terlepas dari pertanian dan pariwisatanya, Mbak. Dan kabupaten lain, provinsi pun pertumbuhan ekonominya negatif. Kebijakan pemerintah daerah, Mbak, seperti saya cerita tadi bahwa kami sangat konsen di bidang pariwisata. Kenapa? Karena kami yakin bahwa pariwisata ini adalah salah satu sektor yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merangin. Ini kami buktikan dan kami membuat perencanaan terintegrasi di bidang kepariwisataan, Mbak. Karena apa? Karena kami yakin bahwa ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, dan kita harus bersinergi dengan OPD dan stakeholder terkait, Mbak. Salah satu contoh seperti kami melaksanakan perencanaan terintegrasi ini di lingkungan hidup, Mbak. Di OPD lingkungan hidup kami berupaya agar mereka di objek-objek wisata yang di Kabupaten Merangin menyiapkan tempat-tempat sampah sehingga nantinya objek wisata itu terawat, Mbak. Dan juga seperti di Dinas Pangan dan Hortikultura, kami membuat program di sana agar mereka menghijaukan lokasi objek wisata dengan tanaman hortikultura, buah-buahan, Mbak. Ya, nantinya selain ini nanti bisa kita asri juga menjadi oleh-oleh untuk teman-teman yang berwisata di objek wisata. Seperti sekarang ini di Madras juga, Mbak, ada jeruk gerga, Mbak. Di Madras itu ada jeruk gerga, dan di Renah Lai sekarang lagi kembangkan juga jeruk gerga, Mbak. Di Danau Pauh pun seperti ketahui ada stroberi, Mbak. Ada stroberi yang ini nanti teman-teman yang berwisata di sana ini menjadi buah tangan atau oleh untuk dibawa kembali pulang. Ada juga, Mbak, dukungan mungkin seperti dukungan dari pihak lain yang kami dapatkan terkait pengembangan wisata di Kabupaten Merangin, seperti dari CSR, Mbak. Dari CSR baru-baru ini kami dapat CSR dari Bank Indonesia terkait pengembangan di objek wisata Dusun Baru Air Batu, Mbak. Dan juga kami lagi proses ini, Mbak, minta bantuan melalui provinsi untuk mendapatkan CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Jambi, Mbak. Oke, baik. Mungkin kita akan lanjut sesaat lagi, mungkin Pak ya. Kita akan masih membahas mengenai wisata apa saja lagi yang ada di Kabupaten Merangin, dan juga mungkin pemirsa Bungo TV masih penasaran bagaimana indahnya dari Kabupaten Merangin, wisata apa saja. Kita akan membahas nanti langsung lebih jelas lagi bersama dengan FKM yang sudah ada juga, pemirsa. Tetap bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita akan melanjutkan dialog kita tadi yang sempat terputus. Di awal kita sudah melakukan pengenalan juga dengan kawasan TNKS, sudah membahas mengenai perkembangan pariwisata juga. Sekarang saatnya kita mengenal lebih dekat nih dengan Forum Kepariwisataan Merangin atau FKM. Tapi sebelumnya Pak Zurian Hadi ini sudah berapa lama menjabat menjadi sekretaris ya? Ya. Kalau untuk menjabat sekretaris ini karena kita baru awal Desember ini pembentukan forum ini, jadi belum sampai sebulan lah. Belum sampai sebulan. Ya. Kalau untuk pengesahannya sudah dikukuhkan FKM ini? Belum, kemarin
pada tanggal 8 Desember itu baru pembentukan forum. Jadi pengukuhan belum. Mungkin pemirsa Bungo TV juga mau tahu nih Pak ya, sebenarnya apa itu forum kepariwisataan? Forum kepariwisataan Merangin, kalau kami itu disingkat dengan FKM. Ya, itu sebuah organisasi perwakilan sebenarnya, perwakilan dari instansi pemerintah, swasta, kemudian organisasi atau komunitas terkait kepariwisataan. Nah, kami itu lebih kepada organisasi perwakilannya. Nah, nanti mungkin dari penggiat wisatanya, kemudian kepada pihak-pihak yang terkait ke pariwisataan, misalnya di setiap desa itu ada penyelenggara wisata itu dari BUMDesnya mungkin kan, kemudian dari BUMDes bersamanya dari tiap kecamatan. Nah, kita ini berdiri itu sebagai organisasi perwakilannya. Organisasi perwakilan. Nah, kalau yang melatar belakangi terbentuknya FKM ini itu apa? Ya, di dalam kepariwisataan ini kan, apalagi di masyarakat yang ada di desa itu, dia mungkin memiliki banyak permasalahan, pengen berkomunikasi atau pemasaran dari objek wisatanya mungkin menyangkut dengan hal tersebut. Kita itu mungkin juga berdiri sebagai pembimbing, pembina bagaimana nanti wisata-wisata yang ada di Merangin ini bisa lebih maju, lebih dikenal oleh masyarakat luas. Oke. Kalau untuk keanggotaannya, siapa saja yang bisa ikut dalam FKM ini? Untuk FKM ini sebenarnya siapa saja yang memiliki jiwa kepariwisataan atau yang terkait dengan urusan kepariwisataan itu boleh ikut untuk menjadi peserta dalam forum kepariwisataan Merangin ini. Misalnya baik dia dari instansi pemerintah, dari swasta, misalnya ada sebuah perusahaan yang ada di tempat tersebut yang ada keterkaitannya dengan pariwisata, itu boleh ikut. Apalagi yang seperti yang di setiap desa itu ada BUMDesnya yang bergerak di bidang kepariwisataan misalnya. Nah, seperti itu boleh mereka itu mengajukan ke pengurus FKM ini untuk didaftarkan sebagai anggotanya, boleh-boleh saja. Kalau tadi kan Bapak bilang boleh mengajukan untuk gabung ke anggotanya. Apakah nanti ke depannya, apakah mungkin tidak kira-kira FKM ini menganjurkan mungkin setiap masing-masing desa harus ada perwakilannya nih yang tergabung dalam anggota FKM supaya lebih menyeluruh lah semuanya, gitu, merata? Itu tentu saja kita nanti akan terjun ke masyarakat untuk menyampaikan manfaat dari adanya FKM ini. Nah, kita juga akan menyampaikan betapa ruginya gitu kalau kita tidak bergabung dalam FKM, karena manfaatnya nanti akan luar biasa. Jadi dari desa kita itu akan bisa dikenal oleh masyarakat luas. Otomatis juga kalau wisatanya di desa tersebut maju, otomatis ekonomi di desa itu sendiri akan lebih maju juga. Oh begitu. Nah, sejauh ini Pak Andi mungkin melihat sudah ada muncul FKM ya di bulan Desember ya pembentukannya. Apa yang mungkin manfaat yang bisa dirasakan untuk masyarakat dan daerah sendiri, Pak Andi? Ya, kalau untuk manfaatnya yang nampak sekarang jadi belum begitu nampak, karena FKM itu sendiri baru berdiri pada awal bulan Desember ini. Jadi baru setengah bulan ya berjalan. Jadi belum begitu nampak manfaatnya bagi masyarakat. Namun kami yakin ya dengan adanya FKM ini itu dapat merubah pola pikir masyarakat juga, nanti akan meningkat ekonomi masyarakatnya juga, karena dengan adanya forum kepariwisataan ini mungkin ada kendala di pariwisatanya masing-masing, itu bisa nanti konsultasinya ke FKM ini bagaimana penyelesaiannya. Kita akan membantu nanti mengarahkan kemana arah dari masalah itu agar bisa menjadi lebih baik. Kemudian nanti kita juga akan mempromosikan seperti yang tadi tidak dikenal oleh masyarakat luas. Nah, kita juga akan membantu memperkenalkan. Nah, di sini ada wisata ini, wisata itu, sehingga bukan hanya wisatawan lokal nanti yang akan datang ke desa mereka, tetapi nanti bisa wisatawan asing, misal dari mancanegara untuk datang ke tempat mereka. Berarti FKM ini lebih ke perpanjangan tangan dari pemerintah juga ya untuk membantu
pariwisatanya. Kalau Pak Andi sendiri melihat apa manfaat yang mungkin bisa dirasakan nanti untuk masyarakat setelah muncul ada FKM di Merangin ini, Pak? Cerita manfaat ya akibat terbentuknya FKM ini, Mbak. Yang jelas FKM ini, Mbak, terdiri dari berbagai unsur, Mbak. Ada unsur dari pemerintah daerah, penggiat wisata, dari Pok Darwis, dan juga dari pihak PHRI, gitu, Mbak, Perhimpunan Hotel Indonesia. Nah, di sini kan nanti rencana jangka panjangnya, Mbak, kita akan dibuat rencana-rencana jangka panjang, Mbak, yang nantinya saling bersinergi, Mbak. Semisal gini, dari ada wisatawan mungkin nginap di hotel, nanti dia di sana nanti ada teman-teman dari hotelan, nanti dia mengarahkan ke penggiat-penggiat yang ada di dalam forum, Mbak. Nanti ibaratnya forum inilah nantinya yang wisatawan ini mungkin masih bingung nih mau kemana, nantinya mereka ini yang mengarahkan, misal dia mau apakah mau melihat air terjun atau dia mau mungkin mau ke danau gitu. Nanti FKM ini kan terdiri dari penggiat-penggiat yang ada di Kabupaten Merangin, Mbak. Nah, nanti ibaratnya mereka ini akan mengarahkan ke teman-temannya, Mbak. Nah, yang nantinya dari forum ini nanti akan hidup akan saling membantu dalam rangka untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Merangin, Mbak. Oke. Kalau Pak Teguh sendiri melihat muncul ada FKM ini walaupun belum dikukuhkan secara resmi, tapi sudah bisa tidak Pak Teguh melihat ke depan akan seperti apa FKM ini khususnya untuk TNKF juga? Saya sangat excited ya, semangat sekali ya, apalagi yang disampaikan Pak Sekretaris tadi ya. Saya melihatnya pariwisata itu kan melibatkan banyak pihak gitu ya. Dan kita lihat di Merangin ini potensinya luar biasa. Nah, kita butuh forum ini sebagai media. Media komunikasi, media tukar pendapat, informasi, dan tentu saja menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada ya. Memang kita di instansi ada bahasanya koordinasi, cuma kadang itu mudah diucapkan tapi dilaksanakan agak sulit ya. Makanya dengan mekanisme forum ini kita berharap lebih fluid ya, lebih cair ya komunikasinya, dan ada beberapa hal nanti yang memang itu menjadi program-program jangka panjang. Saya sangat berharap forum ini ya nanti bisa ditetapkan, bisa mendapatkan dukungan semua pihak, dan kita bisa berjalan gitu ya. Kita tidak ingin juga hanya sekedar ada forum, ada SK ditetapkan, tapi saya yakin kita sudah ada gambaran visi ke depan untuk pembangunan pariwisata alam di Merangin ya. Apalagi ada juga potensi wisata yang di dalam kawasan TNKS. Nah, sebenarnya kami berharap nanti kalau bisa ada konektivitas juga. Di Kerinci Sungai Penuh pun sudah ada forum ekowisata pariwisata di Kerinci Sungai Penuh, dan nanti kita berharap juga connect mungkin dengan kabupaten lain, dengan kota Jambi, dan mungkin nanti harapan saya mungkin ada juga forum pariwisata, ekowisata untuk provinsi Jambi gitu ya, karena nggak bisa jalan sendiri ya wisata itu ya. Misalnya berwisatanya di Merangin, di Bangko, sementara bandaranya ada di Bungo, gitu kan? Tentu saja hal-hal seperti itu membutuhkan media, forum untuk kita berkomunikasi dan berdiskusi. Dan harapan kami betul di desa-desa sekitar kawasan ada BUMDes, ada kelompok-kelompok itu nanti teman-teman masyarakat bisa berperan aktif ya, memberikan masukan dan melaksanakan kegiatan pariwisata, dan tentu saja juga program-program kegiatan yang nanti direncanakan oleh forum. Oke. Mungkin Pak Teguh sama dengan saya dan juga pemirsa Bungo TV juga mungkin mau tahu gitu Pak ya, kita mengenai apa sih rencana dan program ke depan dari FKM itu sendiri. Tapi sebelum kita bertanya mengenai rencana atau programnya, sebenarnya siapa yang menjadi pelopor dari pembentukan FKM ini, Pak? Untuk pelopor dari FKM ini yang awalnya sebenarnya sering terpikir oleh masyarakat luas, namun karena keterbatasan mungkin kan untuk arahnya kemana gitu kan, jadi sehingga selama ini belum terbentuk. Nah, kemarin itu beberapa bulan yang lalu kita juga dari pihak
TNKS juga itu menyarankan ke kita bagaimana kalau kita begini begitu membentukkan pembentukan forum. Nah, dari saran dari instansi pemerintah juga yang ada di Kabupaten Merangin ini menyarankan bagaimana kalau ada pembentukan forum. Nah, di situ nanti akan mudah kita untuk membina, membimbing dari setiap anggota masyarakat nanti yang punya ikon wisata di daerahnya itu mudah untuk kita bina. Nah, dari itulah maka dikumpulkanlah setiap organisasi yang ada di masyarakat itu, kemudian instansi pemerintah pada tanggal 8 Desember itu di situ kami bermusyawarah untuk membentuk forum ini. Nah, kalau Bapak Zurian Hadi ini sebagai sekretaris, kalau untuk ketuanya, kalau boleh saya tahu dan pemirsa, siapa untuk FKM itu saat ini ketuanya? Kalau untuk ketua itu Pak Nana, Kabid Pariwisata itu Kabid dia kebetulan pada saat ini ada kegiatan yang sedang berlangsung di Bandung. Dia kemarin menghubungi saya untuk bagaimana kalau untuk menghadiri kegiatan ini, karena kendalanya itu. Itu sudah sedikit banyak sudah tahu siapa yang jadi pelopor, saran-saran ternyata dari Pak Teguh juga ada menyarankan begitu mungkin ya. Nah, kalau untuk rencana dan program ke depan dari FKM seperti apa? Ya, yang pertama kita sebagai pengurus FKM ini sebagai anggotanya yang pastinya mencoba nanti untuk mendatangi setiap wisata-wisata yang ada di Kabupaten Merangin ini. Nah, jadi, di situ akan langkah awal mendatangi wisata wisatanya. Selanjutnya kalau untuk program jangka panjang mungkin? Ya, untuk program jangka panjang kita itu mungkin setiap ada kegiatan mungkin di ulang tahunnya Merangin gitu ya. Setiap kegiatan tersebut atau di kecamatan-kecamatan masing-masing itu kita akan mengadakan event yang terkait dengan kepariwisataan. Nah, di situ juga kita juga akan mencoba memperkenalkan wisata-wisata daerah yang ada di Merangin ini supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas, masyarakat yang di luar Provinsi Jambi, kemudian juga mancanegara mungkin nantinya. Pak Teguh, itu tadi sudah dijelaskan mengenai rencana dan program ke depan dari FKM. Dengan apa yang sudah disampaikan tadi, kira-kira dirasa cukup untuk FKM ini, Pak? Nanti ke depannya apa mungkin dari Pak Teguh ada ingin menambahkan seperti apa harapan dari FKM? Karena tentu harus ada sinergi dan koordinasi begitu, Pak ya. Di forum ini kan nanti memang kita membutuhkan banyak peran serta dari Dinas Pariwisata, dari Bapeda, dan dari TNKS sendiri. Sebenarnya kedepannya memang ada beberapa hal yang perlu kita terus tingkatkan, misalnya saja terkait dengan kapasitas masyarakat, mungkin kapasitas pemandu. Nanti kita akan bekerja sama, tidak hanya dari TNKS, tentu saja pihak-pihak terkait untuk anggota forum dan yang lainnya pelaku wisata. Kita ingin lebih banyak lagi, misalnya ada pemandu-pemandu yang bersertifikat, terus ada homestay di desa sekitar kawasan yang sesuai standar kriteria, dan tentu saja kedepannya kita bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan. Mungkin tadi disampaikan ada potensi-potensi CSR, dan mudah-mudahan jika COVID ini segera berakhir, kalaupun tidak berakhir jadi endemik, kita sudah bisa menyesuaikan diri. Jadi kegiatan-kegiatan, event-event apa yang ada di Jambi, kita juga bisa komunikasikan di forum seperti apa event ini juga bisa ikut mengangkat Merangin, ataukah kita ambil juga ke Merangin. Dan tentu saja dengan forum ini seperti yang di awal disampaikan, kami tentu saja ingin masyarakat Merangin, seluruh pelaku wisata, dengan adanya kegiatan ekowisata, khususnya pariwisata alam itu mau menjaga alam gitu ya. Orang kalau misalnya sudah datang jauh-jauh mau melihat danau yang indah, gunung yang indah, tapi dalam perjalanan atau di lokasi itu kawasannya, hutannya rusak, kan tentu saja akan mengurangi kebahagiaan, dampak efek dari keindahan yang dilihat ya. Dan itu kami berharap tidak hanya forum kita juga ikut bersama-sama untuk mengkampanyekan, mensosialisasikan untuk terus menjaga
keindahan dan tentu saja kelestarian alam untuk tidak merusaknya. Tidak hanya di TNKS ya, seluruh kawasan hutan lindung, hutan produksi, bahkan lingkungan kita sendiri mau di luar juga kalau rusak gersang kan tidak bagus ya. Makanya kita perlu banyak menanam pohon dan lain-lain di sekitar halaman dan rumah kita sendiri. Gitu. Mungkin juga saya rasa dengan hadirnya FKM ini tentu akan berdampak yang positif gitu Pak Teguh ya, untuk ke depan pariwisata Merangin itu juga. Baik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, kita akan melanjutkan dialog kita, tapi kita break sejenak, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami dalam dialog dengan tema sinergi pengelolaan pariwisata alam di Merangin. Tadi kita sudah membahas banyak sekali mengenai perkembangan wisata yang ada di Merangin juga. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan apa pesan dari masing-masing narasumber kita pemirsa Bungo TV untuk pendengar dan penonton juga dalam hal wisata. Mungkin bisa jadi pesan dan harapan. Mungkin bisa dari Pak Teguh terlebih dahulu. Saya dulu ya. Oke, terima kasih. Tentu saja pesannya semoga kita tetap bisa bersinergi di Kabupaten Merangin ini, seluruh stakeholder, seluruh komponen masyarakat dalam rangka meningkatkan kegiatan pariwisata, pariwisata alam, dan tentu saja nantinya itu akan menunjang untuk kesejahteraan kita, dan kami berharap itu bisa mengurangi bahkan mencegah tekanan kerusakan terhadap kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, karena itu penting sekali buat kita bersama, kita semua. Jangan sampai yang saat ini banyak terjadi saat musim hujan seperti ini, karena di dalam kawasannya sudah banyak yang terbuka rusak, itu ada bencana banjir dan lain-lain. Semoga forum pariwisata Merangin juga bisa menjadi sebuah forum yang akan terus maju, berkembang. Tugas berat buat kita semua, ini masih di awal, tapi kami yakin kita mempunyai visi yang besar, visi yang jauh untuk wisata di Merangin, untuk di TNKS dan sekitarnya. Dan mungkin juga pesan buat kami sendiri, kita semua kita tetap bersemangat, kondisi apapun, COVID dan lain-lain, kita tetap bekerja bersama, kita tetap sehat untuk menjaga alam dan lingkungan yang tentu saja itu sudah disediakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, keindahannya untuk kita jaga dan kita manfaatkan secara lestari. Demikian untuk seluruh pemirsa Bungo TV ya, dimanapun berada, kita bersama-sama untuk menjaga alam, lingkungan kita, dan tentu saja kita bisa dan boleh menikmati pariwisata, wisata alam dengan menjaga kelestarian dan tentu saja juga kebersihannya untuk terus kita wariskan kepada anak cucu kita. Kalau dari Pak Andi Wijaya, pesan dan harapannya mungkin untuk pemirsa Bungo TV. Terima kasih Mbak. Mungkin dari kami, dari mewakili dari pemerintah Kabupaten Merangin, kami berharap kegiatan-kegiatan seperti ini yang mungkin yang memang digaungkan oleh pihak balai tetap selalu ada. Kenapa? Karena di sini kita akan saling berbagi informasi dan bersinergi dalam rangka melestarikan hutan yang ada di Kabupaten Merangin. Mungkin terkait dengan pesan yang kami sampaikan, bahwa mungkin kami mengutip dari Menteri Kepariwisataan Pak Arief Yahya, bahwa di Indonesia ini pariwisata merupakan penyumbang pendapatan asli daerah, penyumbang lapangan usaha yang mudah dan murah. Namun mudah dan murah di sini bukan berarti bahwa ini tanpa biaya dan tanpa usaha. Nah, untuk itu kami juga berharap terkait dengan wisata kami yang ada di Taman Nasional Kerinci Seblat, kami juga berharap dengan berwisata di sana kita harus tetap menjaga melestarikan hutan tanpa merusak hutan, dan menjaga hutan itu tetap asli untuk seperti tadi, untuk anak cucu kita agar bisa menikmati seperti yang kita rasakan sekarang ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
Oke, kalau dari Bapak Zulian Hadi mewakili FKM juga, apa pesan dan harapannya? Ya baik, saya dari Forum Kepariwisataan Merangin juga yang pertama pengen menghimbau juga terhadap keanggotaan dari Forum Pariwisata Merangin ini, baik itu dari instansi pemerintah maupun swasta atau organisasi komunitas yang ada di desa-desa atau kecamatan di seluruh Merangin ini, mari kita bersatu untuk mengelola pariwisata yang ada di Kabupaten Merangin ini supaya nanti kita pariwisata kita bisa menjadi lebih maju. Juga kita kepada masyarakat luas yang berada mungkin di luar Provinsi Jambi ya, mari kita berkunjung ke Merangin karena wisata alamnya memang luar biasa. Mari kita nikmati bersama-sama. Kita juga pengen menghimbau kepada masyarakat juga yang ada di daerah Kabupaten Merangin, mari kita menjaga, bukan saja kita memanfaatkan keindahan alamnya, nah kita juga harus tetap menjaga alamnya juga agar tetap lestari. Oke, makasih. Nah, baik pemirsa, tambahan sedikit dari saya, mari pelihara hutan dari ancaman dan gangguan kegiatan ilegal. Merusak hutan berarti merusak rumah sendiri karena hutan adalah kehidupan. Dan ini adalah persembahan Balai Taman Nasional Kerinci Seblat yang didukung oleh Forest Program 2 kerjasama antara pemerintah Indonesia dan negara Jerman. Tidak kalah penting pemirsa di masa pandemi COVID-19 harus tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Des Priyanti beserta 3 narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.